Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali Newsline Trending Topik kembali menyapa Anda di hari Selasa 5 Maret 2024 bersama saya Gemma Tanju. Dan saya Jessica Landari. Tentunya kami hari ini akan membahas apa saja sih yang banyak dibicarakan oleh warganet dan trending pada hari ini. Dan langsung saja ya kita lihat apa sih yang hari ini trending. Seperti biasa ada 3 tema yang banyak dibahas oleh warganet. Yang pertama masih terkait dengan Pilpres dan ya real count. Ini Masih pencariannya real count, ya. masih 9.000 karena memang ini. batas rapat pleno ini ada sampai tanggal 5 Maret 2024 ya. Jadi masih akan dipantau kira-kira sudah sampai mana ini data yang masuk ke KPU. Kemudian di yang kedua ini DBD ini Jessica kembali mengalami kenaikan. Mungkin karena musim hujan kali ya. Tapi memang berita yang kita ketahui sampai saat ini ya untuk awal tahun 2024 kematian akibat DBD ini mulai tinggi lagi dan ini mungkin lah ya yang menjadi banyak warganet yang mencari informasi kira-kira bagaimana sih perkembangannya saat ini dan kira-kira daerah mana sih yang tinggi, ya? Tinggi tempatnya dan yang juga, terakhir ini masih di trending pencarian Gaza, ya? masih soal Gaza. Iya, ini pencariannya mencapai 4.000 karena kemarin memang sempat ada kasus ya di mana tentara Israel ini menembaki warga Gaza ketika sedang mengantri bantuan makanan ya. Kita juga akan menginfokan kepada Anda kira-kira seperti apa update saat ini di Gaza dan apakah gencatan senjata akan dilakukan jelang bulan Ramadan ini Jessica, karena sudah banyak negara-negara lain yang menyerukan dan juga mendesak Israel untuk segera melakukan gencatan senjata sebelum bulan Ramadan. Dan selain pemirsa di televisi, kami juga mengundang teman-teman yang sudah live di TikTok dan juga di Facebook, ya. Silakan untuk memberikan komentarnya terkait dengan trending-trending hari ini, atau mungkin mau absen dari mana saja sih penonton Metro TV pada siang hari ini juga boleh. Oke, dan langsung saja kita simak Newsline Trending Topik selengkapnya. Nah, yang pertama ini kita masih akan membicarakan yang masih terkait dengan pemilu 2024 ya. Ini real count masih sangat dibicarakan karena memang rapat pleno terbuka atau rekapitulasi ini masih memperoleh tingkat, ini masuk data sudah sekitar 78,10% nih Jessica. Jadi masih ada sekitar 22% lagi yang belum masuk datanya ini. 22% inilah yang nanti kita terus nantikan hasilnya akan seperti apa. Dan hasil pemilu serentak di tahun 2024 ini digelar KPU sejak, maksud kami ini sejak 28 Februari hingga 20 Maret 2024. Dan untuk per hari ini real count pemilu 2024 ini tadi sudah disampaikan Gemma sudah mencapai 78,10% dan ini data per pukul 12 waktu Indonesia Barat ya Gemma ya. Ini juga sudah ada masuk lagi ya kalau di website dari pemilu 2024.kpu.go.id terupdate di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih sama 78,10% dan tetap yang mengungguli ini masih paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran dengan perolehan suara ini 58,82%. Oke, dan data yang masuk kalau tadi hingga tanggal, maksud kami hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini berasal dari 642.916 dari 8.200, maksud kami 823.236 TPS. Berarti masih ada sekitar hampir 200.000 TPS lagi ya Jessica yang belum masuk hingga saat ini. Nah, kemudian pasangan nomor 01 ini mengikuti di urutan nomor 2 yaitu Anies Muhaimin dengan di angka 24,49%, disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud di angka 16,68% nih Jessica. Jadi masih cukup panjang ya kayaknya. Iya, kita masih akan tunggu. Masih berapa 22%-an lagi yang harus kita tunggu ya. Dan ini juga bukan hasil akhir pemilu ya teman-teman, karena KPU menyatakan publikasi form model CD ini adalah hasil penghitungan suara di TPS untuk memudahkan publik saja untuk mengakses. Jadi nanti untuk di akhirnya tetap akan dihitung secara manual dari KPU-nya sendiri ya. Oke, dan sementara itu untuk hasil pemilihan legislatif atau Pileg 2024, data yang masuk per pukul 11 waktu Indonesia
Barat ini sudah mencapai 65,89%. Berbeda ya dengan Pilpres yang sudah mencapai 78% ya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena mungkin kalau partai masih lebih banyak kali ya penghitungannya ya kan. Kalau kemarin kamu ikut pemilu kan kertasnya banyak banget ya. Ini memang kalau dari pukul 13 ini 65%, progresnya ini masih sekitar 542 TPS dari total 823-an TPS. Berarti masih hampir 300.000 TPS lagi yang belum masuk datanya. Dan kalau dari website ini memang untuk partai yang paling tinggi ini masih apa itu Gemma yang paling tinggi? PDIP ya, PDI Perjuangan. Kemudian disusul ini dengan Golkar ya. Jadi top 3-nya apa saja nih kalau sejauh ini yang paling tinggi nih, Gemma? Ini sih ada PDI Perjuangan, kemudian juga Partai Golkar, dan ini yang ketiga. Ini agak sulit dilihat ya kalau dari website ya karena harus diklik. Tapi yang paling banyak masih PDI Perjuangan dan disusul oleh Golkar untuk nomor 2-nya. Dan ini masih data di pukul 14:16 waktu Indonesia Barat. Tapi ini bisa saja kan akan terus berbeda nantinya karena kan namanya data itu akan dinamis. Masih ada 35% lagi yang belum masuk, jadi masih akan sangat dinamis untuk hasil pileg ya. Nah tapi sayangnya Jessica, di beberapa daerah di tengah penghitungan suara ini diwarnai kericuhan. Karena seperti kita lihat nih yang kemarin sempat heboh ya nih di Majalengka, Jawa Barat. Ricuhnya ini diawali karena ada protes dari salah satu caleg yang tiba-tiba masuk ke ruang rapat pleno. Jadi pemirsa, caleg ini memprotes saat KPU ini membuka kotak yang berisi C1 plano dan ketika akan disandingkan dengan D1 hasilnya ya, ada dugaan pelanggaran pemindahan suara ini sebanyak 2.000 suara oleh PPK. Jadi menurut dia KPU ini tidak netral dan juga tidak secara terang-terangan begitu ya ketika menghitung suara. Jadi caleg ini katanya meminta untuk netralisasi dan juga kebersihan dari KPU ketika menghitung suara karena belum semuanya terhitung tapi sudah ada pemindahan suara dari KPU-nya. Dan kemudian dari Jawa Barat, di Jawa Timur juga ada kericuhan. Jadi nggak di satu tempat ya, justru ada di beberapa tempat ini terjadi kericuhan saat penghitungan suara. Bahkan sampai skorsing nih kalau Banyuwangi. Nah ini dikarenakan karena jadi ada sempat kericuhan dari saksi-saksi partai kepada komisioner KPU. Jadi KPU ini meminta supaya penghitungan suaranya ini selesai di tanggal 2 Maret. Sedangkan kalau dari saksi, dari aturan yang ada ya, itu sebenarnya sampai tanggal 5 Maret. Jadi kenapa diburu-buru kalau menurut saksi-saksi ini? Ya, kira-kira. Tapi sudah ketahuan belum apa sih alasannya? Nah, sampai akhirnya saksinya ini marah, kemudian komisioner KPU-nya meminta arahan dari Bawaslu. Nah, ini yang menjadi klimaks dari pertengkaran antara saksi-saksi dari partai kepada komisioner KPU. Karena kenapa kok dipercepat banget hitungannya, kan masih sampai tanggal 5, masih 3 hari lagi. Masih ada 3 hari lagi ya, kenapa harus buru? Itu yang menjadi awal ya yang memicu adanya kericuhan yang ada di Jawa Timur ya. Sampai akhirnya diskorsing dan KPU akhirnya ya sudah mengikuti sampai tanggal 5 yaitu hari ini penghitungannya dijarak. Karena kalau menurut saksi-saksi ya capek kalau benar-benar dipres banget singkat penghitungannya. Sampai saksinya ini bilang kayak ya gimana petugas KPPS ini nggak banyak yang sakit bahkan meninggal dunia kalau pekerjaannya seperti ini. Dan mereka dipush untuk sebelum tanggal 5 Maret harus sudah selesai. Nggak bisa kalau seperti itu. Itu tadi kalau di Jawa Timur. Sebelumnya tadi kita membicarakan bagaimana di Jawa Barat. Dan selanjutnya ternyata tidak hanya Jawa Timur dan Jawa Barat, di Sinjai. Ini juga ada aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sinjai. Sampai akhirnya ada 7 orang yang diamankan oleh polisi karena dianggap sebagai provokator. Nah ini kita bisa lihat nih ya yang terjadi di Sinjai. Wow. Yang mana ini polisi dengan para pengunjuk rasa. Ini akan dilerai ya berarti ya. Dan bahkan tuh kalau di Sinjai kemarin tuh informasinya sampai ada 7 orang yang diamankan oleh polisi karena dianggap sebagai provokator. Karena ini memang beberapa masyarakat ini katanya sempat mengajukan unjuk rasa di depan gedung KPU Sinjai ya. Tetapi karena akhirnya berakhir ricuh, akhirnya polisi turun tangan dan ada yang dianggap sebagai provokator. Jadi sampai harus ditangkap. Ini ya. Gambar ada 7 orang yang ditangkap oleh polisi
karena ada sebagai provokator ya di Sinjai tadi. Ya harusnya jangan sampai membuat keributan ya. Kalau unjuk rasa ya sampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Kenapa harus ini sampai membawa senjata tajam ya ternyata. Memang unjuk rasa ini di beberapa daerah, seperti tadi kan di headline news pukul 14 juga ada unjuk rasa di depan gedung DPR ya, yang masih berhubungan juga dengan pemilu. Kalau mereka tadi unjuk rasanya mengatakan bahwa mengajukan hak angket supaya tetap digulirkan di DPR ya, apalagi sudah dibuka rapat paripurna tadi pembukaan hari ini ya. Nah, dengan banyaknya ricu di beberapa daerah, kita juga akan melihat nih Jessica, kira-kira warganet menanggapinya seperti apa sih di pemilu tahun ini? Mari kita lihat. Kalau kita lihat dari X ini ada beberapa komentar yang masuk. Yang pertama dari Franz_Nat, tetap fokus kawal real count legislatif PSI. Oke, kemudian dari @Mas G yang mengatakan masih memantau hasilnya. Iya, kita semua masih memantau hasilnya ya, karena masih ada sekitar 20% lagi yang belum masuk untuk pilpres. Untuk legislatif tadi yang masuk masih ada 30% ya. Soalnya yang masuk tadi berapa? 60-an ya? 60-an, masih ada 30% lagi yang 30%-an lah yang kita masih harus tunggu. Dan ingat, data itu dinamis ya pemirsa. Kemudian ada selanjutnya komentar dari Dodo yang menyampaikan ditunggu analisa internalnya ya. Kenapa kok bisa suara PSI berbeda antara form C1 dengan rekap PPK real count. Tetap kita akan menunggu hasil paling akhir dari KPU ya teman-teman. Kemudian dari Didik yang mengatakan beneran dah pemilu 2024 gak bener katanya. Dan selanjutnya ada komentar lagi dari Embun Pak. Beneran kasihan para pekerja yang di KPPS. Mereka sudah kerja keras, KPU-nya yang kopla katanya, juga sistemnya yang acak adut buat manipulasi suara. Mungkin tadi juga seperti yang di Banyuwangi ya, adanya percepatan penghitungan dari KPU dan lain-lain. Harusnya tanggal jadi masih 5 ada. Maret ya. Jadinya di-push menjadi tanggal 2 Maret ya justru. Ya. Jadi memang ini agak suka ngepres pekerjaan KPPS. Nah, kami juga sudah membuat polling ya Jessica ya, tim Newsline ini untuk para pemirsa yang kita butuhkan jawabannya ini, kira-kira percaya nggak sama hasil real count legislatif ini jujur? Oke. Ini ada beragam polling yang disampaikan. Yang pertama, percaya jujur ini 14%. Cukup kecil ya. Kemudian di tidak jujur ini sampai 76% dan sekali ya. Tidak tahu 10%. Kalau kita lihat yang tidak tahu sama yang justru percaya jujur ini beda tipis ya, cuman beda 4%, sedangkan yang percaya kalau tidak jujur ini sampai 76%. Wow, apakah ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah dan juga KPU ke depannya dalam menyelenggarakan pemilu? Untuk KPU dan juga Bawaslu ya, karena kan melihat bagaimana lihat dari polling ini aja lebih banyak yang menyampaikan kayaknya nggak jujur deh. Oke, pemirsa, kita tetap akan mengawal bersama ya, karena kan data ini masih bisa diakses secara publik di website pemilu. Jadi kita akan kawal bersama kira-kira sampai nanti hasil KPU akan mengumumkan hasil dari Pilpres dan juga Pileg di tahun 2024. Dan tentunya penting jangan sampai ricu-ricu kayak yang tadi. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.